Bagaimana Abi untuk menangkal paham-paham yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah? Pertama, kalau untuk menangkal, pertama kita harus bersatu. Maka yang fungsi bersatunya adalah ulamanya, bukan masyarakatnya. Maka bagaimana harus ciptakan persatuan, menghilangkan fitnah dan perpecahan. Tapi kalau untuk menghilangkan tak bisa. Karena Nabi bilang umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73. Dan kalau bisa ditangkal berarti nggak akan terpecah. Memang demikian, nanti kita disatukan di masa Imam Mahdi nanti. Bersatu. Cuman ketika semua orang mengklaim dia yang benar, kita kembali ke Quran. Kata Quran, sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Golongan kanan itu ialah mayoritas awal, mayoritas akhir. Kalau kalian berbeda pendapat, alaikum bisawadil azam, wajib atas kalian mengikuti golongan yang mayoritas. Maka Islam yang minoritas ini yang kita keluarkanlah dari kata mayoritas. Kalaupun ada yang mengatakan memang kami Islam yang asing, ya memang Nabi pernah mengatakan awal Islam asing, akhir Islam asing. Berbahagialah yang asing itu. Cuman pertanyaannya adalah, asing yang dimaksud dalam hadis itu apakah golongan yang sedikit? Ternyata bukan. Di dalam matan arba'in, di hadis-hadis mendekati akhir, di situ disebutkan oleh Nabi, hendaklah kalian menjadi orang asing. Siapa orang asing itu? Ketika orang lain sibuk dengan dunianya, kau sibuk dengan akhirat. Itu yang dimaksud asing, bukan golongan yang sedikit. Allah menyuruh kita kepada mengikuti golongan mayoritas. Maka kalau ketika kita melihat paham-paham yang mengaku hebat segala macam, tanya aja pada mereka, jumlah kalian di dunia ini mayoritas atau minoritas? Karena Nabi ku pernah berpesan, alaikum bisawadil azam, wajib atas kalian mengikuti golongan yang mayoritas. Gitu. Kalau untuk disingkirkan tak bisa. Nah, kalau Abi melihat sendiri kondisi Aceh saat ini seperti apa nih? Sebenarnya rawan. Rawan. Kenapa rawan? Apa? Kenapa rawan? Nah, kenapa rawan? Pertama, kita kurang bersatu. Yang kedua, kita kurang peduli. Dua inilah yang bisa menyelamatkan. Pertama, kita bersatu. Yang kedua, kita harus peduli. Bersatu pun kita tak peduli, kita nggak bisa. Peduli pun kita nggak bersatu, nggak bisa. Maka saya ingin katakan, ya jagalah persaudaraan, jagalah persahabatan, jagalah persatuan. Mari kita sama-sama peduli. Insya Allah kita akan bangkit kembali. Kalau enggak, ya nggak bisa. Abi ini sedikit tentang maraknya game chip domino di online di Aceh ini. Ini gimana tanggapan lo? Itulah yang saya nggak ngerti bidang-bidang itu. Yang game-game itu nggak ngerti. Saya di rumah nggak nonton TV. TV saya ada, cuma bukan untuk TV. Kalau pengajian nanti di rumah, yang laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, yang perempuan pakai TV itu. Jadi nggak pernah nonton TV. Ya kalau game-game itu saya kurang ngerti. Cuman kan begini, Al-Quran pernah mengatakan begini. Wa iza marru billahi marru kirama. Ketika kalian melewati perbuatan yang enggak berfaedah, mereka lewat begitu saja. Artinya hal-hal yang membuat kita sia-sia, kita jangan singgah di situ. Kalau sifatnya udah ketagihan dengan game dan segala macam, itu udah lebih jauh dari yang disebutkan dalam ayat tadi. Sekarang kan masalahnya begini, kalau memang kita pecinta akhirat, tunjukkanlah buktinya mana. Game itu bukan hanya melalaikan, tapi membuat orang lupa. Orang yang habis Quran 30 juz, suruh dia main game 1 minggu aja, berapa juz dia lupa. Apalagi kalau orang mau berbuat, yang udah ada aja bisa lupa. Segitulah bahayanya. Kalau ditanya hukumnya bagaimana? Udah pasti haram, nggak ada makruh-makruh. Mungkin ada pesan penting kepada masyarakat Aceh khususnya? Ya, kalau pesan saya kepada seluruh jamaah ini, pertama jadilah kalian ahlu sunnah wal jamaah. Tauhidnya tauhid Asy'ariyah, belajar sifat 20. Kemudian belajarlah fikih, karena kita di sini mazhab Syafi'i, ya belajarlah fikih Syafi'i. Bukan tak boleh fikih Hambali dan yang lain, karena kita mazhab Syafi'i, ya bersatulah kita dalam Syafi'i supaya kita lebih akrab lagi. Baik, terima kasih.